Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada pertemuan kali ini kita bersyukur masih juga diberikan Allah umur yang panjang, kesehatan, juga kesempatan kepada kita untuk bisa memaksimalkan ibadah Ramadan kita, dan juga kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk i'tikaf di tahun ini. Di 10 hari terakhir ini kita beriktikaf. Ya, ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang merupakan anugerah terbesar. Berkah. Orang bisa i'tikaf itu berkah. Orang bisa memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir berada di rumah-rumah Allah itu merupakan hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang bisa. Tidak semua orang yang mungkin. Ya. Jadi oleh karena itu ini patut kita syukuri. Mudah-mudahan amal-amal kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh manfaat yang Allah janjikan kepada kita, pahalanya, fadilahnya, manfaat dunia maupun manfaat akhiratnya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita juga para kaum muslim muslimat yang menyaksikan kajian i'tikaf di pesantren Hilal Bogor ini, Masjid Darul Khoshi'in. Ini kita sudah pertemuan yang keempat, ini kajian materi i'tikaf. Jadi materi ini kita kaji sekaligus juga kita saat ini sedang beriktikaf. Ini semua para santri, para staf pesantren Hilal, dan ada beberapa juga jamaah dari luar. Ya, ini memang kita khusus mengkaji materi i'tikaf pada saat kita sedang i'tikaf. Namanya learning by doing. Sambil belajar langsung praktek. Ilmunya dapat dan kita langsung praktekkan di rumah Allah kita i'tikaf di masjid ini. Dan juga harapan kita kepada para pemirsa, kepada kaum muslim muslimat, siapapun yang menyaksikan acara ini, ya, yang mungkin juga saat ini sedang beriktikaf atau belum beriktikaf. Yang belum beriktikaf, azamkan untuk beriktikaf. Ya, azamkan untuk beriktikaf di rumah Allah, di masjid, agar kita merasa nanti betapa besarnya manfaat i'tikaf itu dalam menaikkan, meningkatkan keimanan kita, dalam rangka mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fasilitas ini tidak Allah berikan di bulan-bulan lain. Fasilitas nanti Lailatul Qadar, fasilitas mudah meraih takwa, fasilitas mudah mendapatkan kenikmatan dalam ibadah, fasilitas untuk mudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak Allah berikan di tempat-tempat lain atau di waktu-waktu lain. Tapi Allah berikan khusus di 10 malam terakhir atau di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Ini bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah, takdir Allah. Allah berhak memilih tempat yang mulia. Allah punya otoritas memilih waktu-waktu yang diutamakan dibanding dengan waktu-waktu yang lain. Juga Allah memilih manusia-manusia yang mulia, pilihan dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain, dan juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, termasuk juga Allah memilih 10 hari terakhir bulan Ramadan itu adalah hari yang sangat berharga untuk meningkatkan keimanan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, pada kesempatan kita bersyukur Allah beri kita kesempatan untuk hadir mengikuti i'tikaf 10 hari terakhir. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita nanti sampai selesai menyempurnakan Ramadan ini. Tidak ada yang batal di tengah jalan lah gitu. Karena nanti godaannya banyak. I'tikaf ini godaannya banyak sekali. Baik sebelum kita menuju i'tikaf ke masjid maupun nanti di masjid ini. Atau sedang i'tikaf, baik nanti
tantangan ujian sebelum itikaf maupun tantangan sedang itikaf, banyak sekali. Setan itu tidak tinggal diam, dia akan goda. Tapi Ustadz, katanya setan kan Ramadan diikat gitu loh. Katanya setan diikat. Memang betul. Nabi menyampaikan, ya, kalau begitu Ramadan datang, ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan diikat. Tapi perlu kita ketahui, setan yang diikat itu adalah setan yang berada di luar tubuh kita. Setan itu kan ada dua jenisnya. Minal jinnati wan nas yang pertama dulu. Dari golongan jin dan dari golongan manusia. Siapapun yang tugas yang godain orang, ya, ngajak orang ke tempat atau ke jalan yang nggak benar, mempengaruhi orang untuk berbuat hal yang tidak baik, hal yang dilarang, hal yang dimurkai Allah, itu namanya setan. Baik dari golongan jin maupun manusia. Al-Quran juga menjelaskan ada setan dari golongan-golongan manusia. Wa idza laqul ladzina amanu qalu, ya, apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan mereka beriman. Ini sifat orang munafik kan begitu. Wa idza khalau ila syayatinihim, awal surah Al-Baqarah, apabila mereka bertemu orang beriman, orang munafik itu mengatakan mereka ikut beriman, sama seperti orang beriman. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka bergabung dengan setan-setan mereka, di situ Allah sebut pemimpin-pemimpin orang kafir itu dengan setan-setan. Jadi golongan setannya ada dua. Ada golongan dari apa? Golongan jin dan manusia. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan yang manusia itu. Nah, dari golongan jin pun dibagi dua lagi. Ada setan yang di luar diri kita, ada setan yang berada dalam tubuh kita, dalam diri kita, yang mengalir di majrul dam Bani Adam, yang mengalir di darah, aliran darah Bani Adam. Nah, yang diikat itu adalah setan yang di luar, yang berkeliaran itu. Nah, tapi setan yang dalam diri kita itu, ya, tugas kita lah yang mengikatnya. Makanya tidak sedikit ada orang walaupun di bulan Ramadan tetap aja bisa bikin maksiat, walaupun setan diikat. Kenapa mereka bisa bikin maksiat padahal setannya diikat? Nah, setan di dalam tubuhnya itu godain terus. Bahkan karena saking kuatnya godaan setan dalam tubuh dia, sampai dia jadi setan itu sendiri. Betul. Ya, gara-gara godaan setan di dalam, akhirnya dia menjadi setan dari golongan manusia juga. Ya pantas saja dia bikin maksiat di tengah-tengah Ramadan. Kalau orang kafir oke lah, memang dasar tidak beriman. Tapi ada juga orang yang muslim, mengaku muslim, tapi justru menjadi setan di tengah-tengah bulan Ramadan. Loh, katanya diikat. Setan di luar diikat, tapi setan dalam tubuh kita tidak. Bahkan yang bersangkutan sudah bisa menjadi setan-setan yang berkeliaran, yang berkaki, yang berjalan, yang nampak. Setan dari golongan manusia, na'udzubillah. Di tengah Ramadan, ya, terang-terangan tidak puasa, terang-terangan buka aurat, terang-terangan tidak sholat. Ya mungkin kalau di lingkungan masjid, di lingkungan kita mungkin tidak banyak. Tapi kalau coba kita ke pasar-pasar misalnya, saya waktu bulan Ramadan, ya, kira-kira seminggu yang lalu saya ke pasar. Ada urusan di pasar, ada yang mau dibeli. Sekaligus ketemu teman di sana, ya, ada hal yang mau dibeli. Itu di pasar tuh mayoritas nggak ada yang puasa satupun. Makan, merokok, suka hati, nggak ada yang tahu, nggak ada yang takut bahwa itu adalah Ramadan. Dan muslim-muslim juga. Nah, inilah orang-orang yang saya bilang tadi tidak bisa mengendalikan setan yang ada dalam dirinya sendiri. Bahkan dia bisa menjadi kolaborasi dengan setan, akhirnya menjadi setan-setan yang nampak. Malah godain orang juga. Oh, lo ngapain lo puasa lo? Capek ngapain? Wah, mulai godain orang supaya jangan puasa. Nah, jadi setan yang diikat yang di mana? Yang di luar. Nah, yang di dalam, tugas kita lah yang mengikatnya. Dengan apa? Ya dengan berlapar-lapar. Itulah tugas kita, mengendalikan hawa nafsu. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, ya sudah tak bisa kita menjawab. Jadi kembali kepada tadi. Jadi setan
yang di dalam tubuh kita, nggak akan tinggal diam, dia goda kita. Bagaimana jangan kita itikaf? Kalaupun itikaf, pertama digoda jangan itikaf dulu. Udah itikaf, dia goda bagaimana supaya kita jangan ikhlas, tidak ikhlas. Dia goda biar kita di sini ibadahnya amburadul, kerjaannya tidur, istirahat, ngobrol, makan, ngaji sikit, sholat sikit, tidur lagi, makan lagi, ngobrol lagi. Dia goda, dia ganggu. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk dari kawan setan yang menjadi setan nampak-nampak nggodain orang di masjid ini ya. Mudah-mudahan tidak. Nah, kembali kepada masalah itikaf. Jadi tantangannya banyak. Banyak sekali tantangan, tidak mudah. Makanya bersyukurlah kita bisa itikaf. Berarti Allah sudah beri hidayah kepada kita, yang ikhlas tentunya. Ya. Allah beri hidayah, Allah beri rahmat kepada kita. Karena tidak mudah untuk bisa itikaf 10 hari penuh di masjidnya Allah atau di rumah Allah. Tantangannya banyak sekali. Ada orang bilang ini, kan gampang itikaf itu, cuman gitu-gitu doang kok. Cuman duduk-duduk, zikir, sholat, baca Quran, itu mah gampang. Siapa bilang gampang? Duduk-duduk di kafe, duduk-duduk di di tempat-tempat dunia, itu mudah, enak, asik. Ya, jadi gitu. Ngobrol-ngobrol, nonton TV, main game, duduk-duduk, itu berjam-jam, itu bahkan berhari-hari pun kita kuat. Kenapa? Karena setannya ikut nimbrung, nggak godain. Tapi di masjid, jangan coba, susah banget itu. Mengatasi rasa bosan itu bukan mudah. Duduk berzikir terus ngaji itu bukan mudah. Digosoknya pantat kita, setan tuh kalau bisa. Gelisah aja bawaannya. Kapan nih malam lebaran? Kapan nih takdiran? Begitu digosok, nggak mudah. Apalagi sampai istiqomah kita bertahun-tahun. Ada orang kadang-kadang hari ini itikaf, tahun depan tidak itikaf. Atau sebelum itikaf, sekarang nggak itikaf lagi. Setan tuh nggak mudah. Dia goda betul. Karena setan paling tidak suka sama orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu. Apalagi ini itikaf ini amalan yang tidak dapat di tempat lain dan tidak ada di waktu lain. Tidak ada di tempat lain dan tidak ada di waktu lain. Kecuali 10 hari terakhir Ramadan waktunya dan tempatnya di rumah Allah di masjid. Tidak di tempat. Itu spesial sekali, tempat yang spesial di waktu yang setan nggak mau. Kenapa? Karena once kita bisa menikmati ibadah, karena kan tujuan ibadah kemarin kita sudah bahas. Apa tujuan ibadah itikaf di sini? Ya, mendekatkan kita dapat takwa, dekat dengan Allah, nikmat ibadah. Setan nggak mau ini. Setan tuh paling tidak suka sama orang bertakwa. Paling tidak suka orang yang dekat nikmat ibadah kepada Allah. Nggak suka. Kenapa? Ketika kita sudah mencapai, sedikit nanti kita bahas ya tentang takwa ini. Mengapa setan sangat berkepentingan supaya kita jangan jadi orang takwa? Karena begitu kita jadi orang takwa, dia putus asa sudah menggoda kita. Jadi setan itu punya step-step menggoda manusia. Pertama digodain manusia untuk jangan beriman dulu, kafir. Digoda supaya jangan beriman. Itu tujuan dia, disyirikkan, disesatkannya, dikafirkannya manusia. Dia goda dulu supaya manusia itu kafir. Apakah syirik, apakah sesat, apakah kafir? Sama itu, setali 3 uang itu. Coba dalam surat Al-Hasyr ayat 16. Kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Itu tugas setan. Godaan setan itu ketika mengkafirkan manusia, apa dia bilang? Ukfur, kafirlah engkau wahai manusia. Digoda manusia supaya kafir. Falamma kafara, ketika manusia itu kafir, qala, berkata setan itu, inni bari'un minka. Aku lepas diri kalian dari kamu wahai manusia yang sudah kafir tadi. Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku sendiri, kata setan, takut sama Tuhan. Nah, ini ayat menceritakan setan itu menggoda manusia. Begitu manusia kafir, dia cuci tangan. Sorry ya, lo udah kafir, gua sendiri takut sama Allah, gitu dia bilang. Kurang ajar. Udah digodanya orang tergoda, orang kafir, dia lepas. Dia juga menyesatkan manusia dalam surat An-Nisa, surat 4. Ya, mulai dari ayat 114, 115. Itu kan setan begitu. Setan menggoda manusia. Ya, disitu dikatakan, iyad'una min dunihi illa inathan wa yad'una illa syaitanan maridan. Nah, tidaklah mereka menyembah
berhala-berhala itu, ya, kecuali mereka sebenarnya menyembah setan yang terkutuk. Setan begitu. Jadi menyesatkan manusia, mengkafirkan. Jadi manusia cegahnya dulu supaya jangan beriman. Kalau sudah beriman, dia cegah supaya jangan ibadah, jangan taat. Masih nggak bisa juga, masih juga orang ibadah, masih juga taat. Dia cegah supaya ibadahnya amburadul, supaya taatnya kadang-kadang. Masih juga kita taat berimannya, masih juga kita ibadahnya, bagus juga. Oh, dia goda dari kafir, jangan muslim, dari muslim jangan beriman, jangan mukmin, dari mukmin jangan takwa. Jangan sampai orang ini jadi ternyata masih juga orang kita muslim, padahal digoda untuk kafir. Dari muslim digoda jangan beriman, jadi yang iman yang benar. Masih juga kita berenam, masih juga kita sholat dengan baik, puasa dengan baik, baca Quran dengan baik, ya, ibadah dengan bagus, taat. Oh, belum cukup katakan, jangan sampai kita naik kepada takwa, karena begitu once kita sampai ke derajat takwa, setan selesai, nyerah. Kalau udah takwa udah nggak bisa lagi dia goda. Kenapa? Karena orang takwa itu ciri-cirinya apa? Dia sudah yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Taatnya itu mudah. Bahkan orang takwa itu punya ciri juga, ketika dia bikin dosa cepat tobat. Coba ya dalam surat ketiga ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang takwa itu adalah bukan orang yang tidak bisa bikin dosa. Orang takwa itu bisa bikin dosa, tapi begitu dia bikin dosa, aw dzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri, zakarullah, cepat dia ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, cepat dia mohon ampun kepada Allah, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak mengulangi lagi. Makanya setan kalau menggoda orang takwa itu percuma, karena kalaupun tergoda, kalaupun cepat salah dia, cepat dia tobat, cepat dia balik kepada Allah. Itu bikin setan, ini mah percuma aja digoda, tergoda dia bertobat lagi, capek aja kita kata setan. Ya udahlah, nggak usah digoda lagi aja dah. Begitu. Makanya setan berkepentingan jangan sampai kita jadi orang takwa. Jangan sampai. Karena begitu kita takwa, udah menyesal ya, putus asa, nggak bisa goda kita lagi. Karena kalaupun digoda, kalaupun tergoda, cepat kembali, cepat balik, cepat bertobat, dan tidak mengulangi perbuatan itu sifat orang takwa. Manusia itu kalau udah tobat, kalau istighfar, setan tuh nangis. Jadi kalau mau nyiksa-nyiksa setan, banyak-banyak tobat, banyak-banyak istighfar, nangis setan itu. Udah capek-capek apa dia? Udah capek-capek apa? Capek-capek menggoda. Udah kita tergoda, cepat pula kita tobat, nangis akhirnya dia. Nah, balik lagi dari tadi. Jadi godaannya untuk menuju itikaf ini berat sekali. Berat sekali. Butuh. Kalau kemarin kita ada modal khusus, ada modal umum, hari ini kita belajar modal khusus itikaf. Kalau kemarin modal umum itikaf. Apa modal umum itikaf? Ikhlas. Kemarin ya, pertemuan sebelumnya itu bisa harus ikhlas. Kedua apa kemarin? Harus cari ilmunya. Yang ketiga ya sungguh-sungguh. Yang keempat sabar. Yang kelima istiqomah. Itu namanya modal umum untuk itikaf. Itu bukan itikaf saja. Ya, amal apa saja pun modalnya yang 5 itu. Amal apa saja, ibadah apa saja, modalnya yang 5 itu. Kalau kita lakukan 5 itu pasti sukses. Amal apa saja termasuk itikaf, kalau kita ikhlas, ya, kemudian kita punya ilmunya untuk mengerjakan amal itu. Yang ketiga, kita sabar sungguh-sungguh mengerjakannya, sabar di dalam menghadapi tantangan mengerjakannya, dan istiqomah, sukses kita dalam ibadah itu. Pasti kita dapat manfaatnya di dunia maupun di akhirat, lahir maupun batin, termasuk itikaf. Nah, sekarang untuk bab itikaf ini kita masuk modal khususnya. Apa modal khususnya? Biar kita bisa itikaf. Apa modal khususnya? Yang saya bilang tadi, tidak semua orang bisa. Hanya orang-orang yang Allah beri petunjuk, Allah rahmati, yang Allah tolong yang bisa. Kalau enggak berat. Ya. Setidaknya ada 3, 4 modal khusus untuk bisa itikaf. Ya, kalau tadi modal umum, ya, para kaum muslimat yang menyaksikan ini, sekarang kita masuk kepada modal khusus untuk bisa itikaf. Modal yang pertama, modal khusus yang pertama,
itu adalah punya kemauan yang kuat untuk itikaf. Punya kemauan yang kuat. Kalau kemauannya tanggung-tanggung, kepengen doang, angan-angan doang, nggak jadi itikafnya. Kalau orang yang kemauan yang tanggung-tanggung, digoda dikit udah tumbang. Ah, nanti aku pas 10 terakhir itikaf lah. Wah, itu baru kepengen doang. Oh, nanti itikaf ah. Oh, gitu. Kalau kepengennya tanggung, oh, digoda dikit, ditoel dikit sama setan, tumbang. Jadi untuk bisa itikaf itu harus punya kemauan yang kuat. Azam namanya. Azam, istilahnya azam. Ya, dalam bahasa agama itu bahasa namanya azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Azam, kemauan yang kuat. Nah, kalau ada kemauan kuat, setan tuh udah enggak bisa kuat. Oh, ini kuat banget, susah dia goda. Orang udah punya kemauan kuat, susah digoda. Makanya ada pepatah bahasa kita juga, di mana ada kemauan? Di mana ada kemauan? Pasti ada jalan. There is a will, there is a way. Kata orang baratnya, orang Jawa baratnya. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Di mana ada kemauan, pasti ada kemudahan-kemudahan. Nah, harus punya kemauan yang kuat. Karena godaannya banyak sekali. Tantangan saya bilang tadi. Wow, nanti kita bahas tantangan dalam maupun tantangan dari luar. Untuk sampai ke masjid ini, untuk sampai bisa itikaf, itu tantangan. Saya bukan nakut-nakuti, saya bukan nakut. Ini memberi warning, peringatan supaya kita jadi hati-hati yang kepengen ini. Oh, ternyata tantangannya kayak gini. Jadi kita disiap-siap, jadi kita hati-hati. Oh, tantangannya begini ya. Mengapa saya cerita begini? Ya ini pengalaman saya dan pengalaman ya teman-teman yang sudah biasa itikaf. Apalagi awal-awal dulu, pertama-pertama kita itikaf. Mungkin banyak di sini. Mungkin ada beberapa yang baru awal-awal itikaf, mulai itikaf. Itu bukan mudah tuh tantangannya. Oh, berat. Sekali, 2 kali berat. 3 kali juga masih berat. Nah, mulai keempat, itikaf yang keempat mulai agak ringan. Itikaf yang kelima sedikit lebih. Udah di atas 7 kali, udah terasa ringan semua. Tapi dari 1 sampai menuju 5 kali itu istiqomah. 5 kali berturut-turut itikaf di akhir 10 hari akhir Ramadan itu berat tantangannya. Jadi kalau ini mau istiqomah minimal dapat 5 kali aja dulu. Ada yang sudah 5 kali di sini? Ya. Ada yang 1 kali, ada yang baru 2 kali, ada yang 3 kali. Apa Pak? Mudah-mudahan terus, azamkan terus. Jadi punya kemauan yang kuat. Kalau sudah punya kemauan yang kuat, insya Allah. Orang kalau sudah punya kemauan yang kuat kan kita, apa saja kalau kita kepengen punya cita-cita yang kuat, pasti kita bisa raih. Kita nggak akan tumbang, nggak akan jatuh hanya gara-gara ujian-ujian kecil, rintangan-rintangan kecil. Rintangan besar aja kita terobos kok, apalagi rintangan-rintangan yang kecil. Jadi harus punya kemauan, harus punya azam. Kalau sudah punya azam, itu modal khusus yang pertama untuk bisa itikaf. Karena berat, berbeda dengan amal-amal lain ini. Itikaf ini berbeda dengan amal-amal lain. Ya, ini sangat spesial, makanya berat tantangannya. Jadi punya apa? Kemauan yang kuat. Satu. Ya, nanti kita bahas tantangan ya, supaya nanti kita bahas tantangan apa aja dari dalam sehingga membuat orang jadi goyang. Yang kedua, apa yang kedua? Modal khusus yang kedua, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada Allah. Yakin bagaimana? Ya yakin bahwa kita itikaf ini pasti nanti Allah berikan janji-janji yang banyak kepada kita. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Yakin bahwa siapa yang itikaf akan diberikan pahala yang tak terbatas. Janji dapat takwa, janji dapat dekat dengan Allah, janji doa-doa nanti dikabulkan, dapat Lailatul Qadar. Jadi yakin akan janji-janji Allah. Kalau kita yakin akan janji Allah, insya Allah kita akan percaya, nanti aku akan. Kita rajin bersedekah itu karena kita yakin bahwa Allah akan menggantinya, menggelipat gandakannya.
membayarnya baik di dunia pun akhirat. Yakin kita dijanjikan surga, yakin kita dijanjikan rahmat, yakin kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yakin. Kalau nggak yakin nggak bisa. Kalau cuma imannya tanggung-tanggung, makanya bukan sekedar percaya, harus yakin. Apa beda orang yakin sama orang percaya? Apa bedanya orang? Mengapa judulnya yakin bukan percaya? Iman itu percaya, yakin itu di atas iman lagi. Karena kita mau menuju apa? Menuju takwa. Untuk bisa takwa ini kan iman harus ada dulu. Nah, untuk bisa menuju takwa ini harus sampai tingkat ini juga, tanggung-tanggung imannya nggak dapat. Karena tantangan yang besar tadi saya katakan, harus yakin janji Allah. Yakin kita pasti akan ditolong. Yakin pasti Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Apa bedanya antara percaya sama yakin? Kalau percaya itu, ya, kita percayanya pakai logika. Oh iya, jelas Tuhan pasti nggak akan ingkar janji, pasti itu logika kita nyampe. Tapi hati kita jangan-jangan belum tuh, walaupun percaya, tapi hati kita, tapi masa sih? Nah, jadi tetap masih ada keraguan. Orang percaya tuh tetap masih ada keraguan, tapi orang yakin nggak ada keraguan. Bismillah, nggak ada keraguan. Contoh misalnya, yakin nggak kita kalau sedekah pasti diganti oleh Allah? Yakin nggak? Yakin nggak? Belum, baru percaya. Loh kok gitu Ustaz? Nah buktinya ketika ada orang perlu, kenapa nggak kita bantu? Masih tarik ulur. Gimana? Kalau nanti aku perlu gimana? Kalau tiba-tiba nanti aku lagi butuh terus Tuhan nggak kasih. Nah ini belum yakin. Namanya apa nih? Baru orang yakin. Begitu ada orang sedekah, kita ada rezeki, bantu. Kenapa? Pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Baik di dunia pun di akhirat. Yakin kita akan janji itu. Itu namanya orang yakin. Jadi orang yakin tuh percayanya full, nggak ada keraguan. Ya, innamal mu'minun alladzina amanu ya billah wa rasulihi tsumma lam yartabu. Nah gitu. Itu kan dalam surat ke berapa? Surat ke-49 Al-Hujurat ayat 15 sampai 16. Jadi begitu, nggak ada keraguan, itu bedanya. Dia harus yakin akan janji Allah. Nah termasuk juga yakin bahwa kita itikaf ini rezeki kita nggak habis. Nah, itu harus yakin jaminan rezeki. Yakin juga kalau kita itikaf ini tetap ada rezekinya. Nah biasanya agak ketakutan tuh, kalau aku itikaf nanti gimana? Gimana makan anak istriku? Gimana bisnisku? Gimana iniku, nanti gimana? Seringnya itu ketakutan itu kadang-kadang. Oh, setan sengaja bikin begitu. Tapi bismillah, begitu kita nanti, ya Allah, aku akan iktikaf. Ya Allah, aku harus iktikaf. Nanti ada kemudahan. Hari ini belum ada rezeki misalnya, kira-kira beberapa hari sebelum iktikaf, kita belum ada rezeki, ya boleh. Kita kan tidak boleh iktikaf kalau di rumah tidak ada. Kita siapkan bekal. Nggak boleh bagi orang yang sudah berkeluarga. Sebelum iktikaf siapkan di rumah bekal. Nah menuju itu kadang-kadang belum ada dulu. Ini kita ragu. Tapi nggak bismillah. Nanti di tengah jalan begitu mau iktikaf ada aja rezekinya nanti tuh. Lihat. Kalau yakin tuh begitu ada. Tapi kalau nggak yakin, ujiannya di situ. Sampai malam mau iktikaf nggak datang rezeki itu. Mana? Pergi nggak dia? Duitnya belum ada soalnya. Bisa begitu. Tapi kalau yakin, nanti ada. Begitu last minute, udah mulai maghrib atau sore-sore mau itikaf malamnya, dapat rezeki. Alhamdulillah. Ya pengalaman saya juga begitu. Ini saya sedikit cerita. Pengalaman saya dulu pertama itu awal menikah. Ya. Cuman ada berapa? Ya cari duit dulu dikit, cuman ada buat 3 hari. Padahal itikaf kita berapa hari? 10 hari. Cuma ada duit untuk 3 hari. Ya nggak apa-apa, yang penting coba dulu. Nah, nanti makanya yang ketiga itu, modal yang ketiga itu harus berani coba. Coba nggak apa-apa. 3 hari bismillah. Tinggalkan 3 hari ya sudah. Kalau nanti kita pesan sama istri saya, Dek, ya kalau udah 3 hari nanti ternyata nggak ada rezekinya, kita harus keluar cari makan. Nggak boleh kita gara-gara itikaf anak istri kita nggak makan. Tapi yakin, bismillah, coba dulu. Benar. Hari ketiga mulai agak was-was gimana nih ya, kita harus keluar. Tapi begitu hari sudah
ketiga itu ada rezekinya. Nah, begitu. Datang rezeki itu ke masjid. Ada yang ngantar ke masjid. Bisa begitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita tetap bisa beritikaf sampai selesai. Begitu. Akan ada tantangan begitu, tapi apa? Kalau kita yakin sama Allah, selalu ada jalan, selalu Allah beri pertolongan, selalu Allah jamin rezeki kita. Itu nama harus ya. Tapi kalau nggak yakin, nah goyang nanti dia. Akhirnya nggak jadi itikaf. Makanya modal yang ketiga untuk bisa itikaf itu apa? Berani mencoba. Coba dulu. Jangan banyak kali pertimbangan. Nanti kalau begono begini banyak kali pertimbangan, nggak jadi itu barang. Banyak kali pertimbangan. Nanti kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Kalau banyak nggak jadi. Kalau yang orang banyak, nggak. Bismillah berangkat. Tapi sebagaimana saya katakan pada pertemuan sebelumnya, siapkan dulu bekal buat keluarga. Walau cuma 2 hari, walau cuma 3 hari, tinggalkan aja, nggak apa-apa. Kalau nanti sudah hari ketiga rezeki nggak ada, ya harus keluar kita cari. Keluar masjid ya harus cari makan untuk buat keluarga kita. Tapi yakinlah, kalau kita yakin dan berani mencoba, selalu ada jalan. Saya cerita begini, ya kan sudah mengalami yang seperti itu. Ada aja jalan pertolongan. Kan Allah tuh kan, kira-kira Allah senang nggak kalau kita beribadah kepada Allah? Senang nggak Allah? Suka nggak kita beribadah kepada Allah? Senang nggak? Ya senang dong, karena senang pasti Allah tolong. Oh ini hambaku mau mendekat kepadaku. Oh ini hambaku mau beribadah kepadaku. Dia sudah sungguh-sungguh. Ya pasti ditolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mungkin nggak. Tapi butuh apa tadi? 1, kemauan yang kuat. 2, yakin. 3, Bismillah, berani mencoba. Ada yang berani mencoba? Yang berani coba? Coba. Ya, mulai malam ini niatkan untuk itikaf. Nggak usah nunggu malam, sekarang sudah ya hari ke-21 Ramadan, mulai sekarang coba. Jangan tunggu-tunggu, apalagi nunda-nunda. Nanti ajalah malam. Habis segitu di rumah nanti, besok ajalah. Nanti ya lusa ajalah. Ya, nah akhirnya nggak jadi. Saya tiba-tiba Allahu Akbar, udah takbir sudah kita. Udah takbir. Gimana takbirnya? Udah takbir banyak gitu. Allahu Akbar, udah takbir, nggak jadi. Cuman tinggal angan-angan. Kalau gitu tahun depan aja laku itikaf, nggak jadi. Nah itu penyakit. Ini kalian mungkin masih muda-muda, tapi kalau kalian azamkan, lihat nanti banyak akan kemudahan Allah berikan. Azam, ya Allah, saya ingin setiap 10 hari terakhir Ramadan saya mau iktikaf. Azamkan. Yakin pasti ditolong Allah. Yakin pasti Allah akan memudahkan jalan itu. Dan jangan lupa berani mencoba. Coba dulu. Ya, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, ya, yang keempat, modal khusus yang keempat, kalau ada tantangan, kalau ada hambatan, jangan berhenti di tengah jalan, selesaikan hambatannya, jalan terus. Jalan terus. Jangan gara-gara tantangan membuat kita menjadi mundur. Selesaikan tantangannya, hadapi tantangannya, jalan terus. Jangan berandai-andai, nanti kalau gini gimana? Jangan. Betul-betul tantangannya ada, baru selesaikan. Jadi jangan berandai-andai tantangannya ada dulu. Nanti gini, kalau gini gimana? Banyak nggak jadi-jadi. Ke masjid, hadapi apa tantangannya. Terus saya bilang tadi, cuma 3 hari. Saya bilang tadi, 3 hari kita punya uang. Saya dulu awal-awal cuma 3 hari punya uang. Sampai tahun ketiga saya cuma punya beberapa hari saja buat orang di rumah, buat anak istri. Sampai tahun ketiga. Pak Agus nih ada di pengalaman nih. Pak Agus nih mulai itikaf dari tahun 1997. Ya, pengalaman beliau tuh mulai masih muda, waktu itu belum nikah nih. Pak Agus nih masih belum nikah. Ya, masih belum nikah Pak Agus. Mungkin termasuk santri terlama yang ikut itikaf nih. Dari 97, berarti udah berapa tahun sekarang? Udah 23 tahun. Termasuk cukup lama beliau. Ya. Jadi tantangannya begitu. 3 tahun pertama itu uang pas-pasan, tapi jangan jalan bismillah dulu.
Jadi jangan nunggu, ntar kalau 3 nanti gimana? Waduh, jangan. Pokoknya jalani, ikuti, itikaf, tunggu sampai hari ketiga. Betul-betul sampai hari ketiga, lihat. Ternyata habis. Ya Allah, ini aku mau keluar, ya Allah, gimana ya Allah, duit nggak ada nih, udah habis ya Allah. Aku nggak kepengen keluar. Doa sama Allah, aku nggak pengen keluar ya. Aku pengen menikmati ibadahnya, aku pengen tetap itikaf sampai 10 hari ya Allah. Kasih mudah. Nanti tiba-tiba ada aja jalan. Kucur, orang nanti ngasih uang di masjid, ada aja. Susah diceritakan, ini fakta. Sampai nanti muncul keyakinan yang kuat. Nah, tahun keempat, nah baru ada sudah mulai apa namanya, mulai rezeki mulai banyak. Tahun keempat udah bisa full ngasih buat nih buat 10 hari. Plus sekaligus beli lebaran. Oh, begitu. Ada rezeki. Dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dari tahun keempat sampai sekarang, berlebih-lebih selalu buat yang di rumah. Jadi tantangannya sampai ke berapa? Ketiga. Tahun keempat. Nah, kalau kalian mungkin ya tahun kelima lah gitu, bisa lah gitu ya. Udah, nggak ada lagi tantangan urusan apa namanya, urusan dapur, nggak ada lagi masalah. Selalu Allah berikan kemudahan. Makanya saya doa saya gitu, ya Allah, tolong tumpahkan rezekimu sebelum itikaf. Karena tantangannya juga dengan itikaf itu undangan, bisnis, proyek, juga di situ tuh ujiannya. Gimana? Kita mau itikaf atau kita tinggalkan dunia? Di situ diuji dulu. Maka saya bilang tadi, makanya yang keempat, jangan berhenti di tengah. Ada tantangan, ada ujian, hadapi, tetap jalan terus. Apapun tantangannya. Ya, bahkan sedikit saya mungkin cerita kepada kalian, waktu itu anak saya lagi sakitnya cukup lumayan berat. Istri saya tidak bisa mengurusnya, saya yang bisa mengurus karena ya istri saya agak penakut orangnya ngurus anak yang sakit begitu. Itu Ramadan. Ini saya sedikit cerita. Ya, saya pikir ya Allah, ini kalau anak saya kayak gini terusnya saya nggak bisa itikaf nih ya Allah. Allah sembuhkan anakku tuh, gimana cara aku pengen itikaf ya Allah. Ya. Seminggu sebelum itikaf meninggal anak saya. Alhamdulillah. Jadi bisa itikaf. Kalau sempat nggak bisa itikaf, Pak. Jadi tabungan di akhirat. Mungkin jalan itu. Ternyata kata dokter memang kalau anak ini nanti hidup, dia akan bawa penyakit terus sampai dia besar. Karena badannya ya kira gitulah, ada sakit nggak tahu lah kita. Kita jalan. Jadi begitu kemudahan yang Allah berikan untuk ibadah itu. Apapun Allah akan berikan untuk kemudahan kita, insya Allah. Jadi gitu. Jadi harus apa? Berani mencoba, terus jangan berhenti di tengah apapun tantangan. Kalau bisa selesaikan, selesai. Gak apa-apa keluar sebentar, selesaikan masalahnya, balik lagi, gak apa-apa. Kalau memang itu satu hal yang darurat, gak apa-apa keluar sebentar, selesaikan masalah. Oh gini, oke. Balik lagi ke. Nah, ada teman-teman misalnya masih punya kewajiban di kantor, masih punya kewajiban ya yang harus diselesaikan, nggak apa-apa. Tapi base campnya masjid, jangan ke rumah. Ya, malam 21 bawa perlengkapan untuk itikaf di masjid. Habis itu apa? Dari masjid ke kantor. Jangan ke rumah. Selesai di kantor urusan, balik ke masjid. Jangan ke rumah, menunjukkan apa? Kita tetap itikaf. Jadi tetap dapat pahala itikaf nanti walaupun kita keluar. Kenapa? Keluarnya darurat. Karena kita harus menyelesaikan sesuatu yang wajib kita selesaikan. Tapi nanti di kemudian hari diatur, jangan sampai bikin proyek di waktu-waktu mau pas lagi tanda tangan kontrak 10 hari terakhir. Jangan, itu cari apa namanya? Cari perkara namanya. Ya, kalau memang tidak bisa, oke. Tapi kalau apa? Diatur supaya di 10 hari terakhir jangan lagi ada kegiatan-kegiatan. Nanti akan ada jalan kemudahan-kemudahan Allah berikan. Jadi selesaikan tantangannya, kembali lagi ke masjid, kembali lagi itikaf. Ya, jadi jangan ke rumah. Karena ke rumah nanti panjang ceritanya. Udah ke rumah, godaannya nanti. Saya ceritakan nanti godaan nanti di rumah. Ya, godaan istri, godaan anak. Papa, jangan pergi papa. Anak kita sebegitu nah. Di rumah aja papa, masa ke masjid, jangan tinggalin kita. Kita begitu anak itu nanti. Nah, papa mau jadi orang hebat. Enggak apa-apa papa tinggalkan sebentar kalian.
Papa pulang dari itikaf, papa jadi orang hebat nak. Dan kau nanti jadi orang yang beruntung, punya papa yang hebat. Begitu. Istri kita juga bilang begitu. Istri juga menggoda. Abang, ngapain kesepian nanti? Digodanya kita, digosok. Ya setan tuh pintar. Kalau dia goda kita nggak bisa secara langsung, dia main lewat jalur belakang. Dia kelitik-kelitik anak kita supaya goda kita. Dia kelitik-kelitik siapa? Istri kita. Asal jangan dia goda orang tua kita, itu repot. Itu repot. Ya. Kadang-kadang ini mumpun kan kita harus izin. Kalau yang masih bujangan, minta izin sama orang tua dulu. Digodain sama orang tua. Kau nggak usah itikaf di rumah kau, kata orang tua kita. Itu susah kita. Nah, cuman berdoa dulu, ya Allah bukakan hati orang tua saya supaya saya boleh itikaf. Begitu. Doa yang kenceng, nggak boleh melawan. Doa dulu. Kasih penjelasan, berikan aku izin itikaf. Kalau aku itikaf nanti aku dapat takwa, aku jadi orang hebat, Kalau aku jadi orang hebat, jadi anak soleh, mama pasti akan beruntung punya anak seperti begitu. Kasih buka pencerahan. Pasti pencerahan. Orang tua kalau dikasih pencerahan pasti akan berikan. Ya, jadi gitu. Jadi karena mengikuti perintah orang tua wajib. Jadi begitu. Jadi berdoa sama Allah, insya Allah nanti sambil jelaskan ilmunya sama orang tua kita, pasti diberikan sama orang tua kita. Insya, makanya doanya yang kenceng. Maka harus yakin tadi, pasti ada jalan Allah berikan. Jadi itu yang keberapa? Yang keempat. Jadi kalau sudah punya kemauan yang kuat, punya keyakinan, berani mencoba, tidak putus di tengah jalan, apapun tantangannya, lihat nanti. Selalu akan ada kemudahan-kemudahan. Allah akan beri inna ma'al usri yusron. Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasadyasiruhu lil yusra. Surah Al-Lail. Kalau kita mau berinfak, kita percaya akan janji Allah, kita mau jadi orang takwa, fasadyasiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan jalan-jalan kemudahan. Nah itu insya Allah jadi mudah kita. Oh nanti selalu setiap tahun kita berazam dan akan sampai kita melaksanakan itikaf. Nah sekarang kita masuk kepada tantangan tadi. Ya, godaan, tantangan, hambatan dari yang saya bilang tadi. Itu dari dalam. Dari dalam apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu kita dari dalam. Dan setan yang di dalam itu. Hawa nafsu kita berkolaborasi. Setan berkolaborasi hawa nafsu kita untuk menggoda kita jangan berangkat. Ngapain kamu berangkat? Hawa nafsu kita. Di sana nanti tidurnya cuma di karpet doang. Nanti panas. Nanti, oh itu godaannya begitu. Apalagi ketemu orang-orang yang gak dikenal-kenal. Nanti duit kamu dicopet. Nanti ada yang ngambil. Oh, itu di dalam itu hawa nafsu itu. Tantangan yang terbesar tuh hawa nafsu kita sendiri. Goda. Tapi tidak, bismillah. Aku mau pergi. Nggak ada apa-apa, insya Allah aman. Begitu. Karena Allah menjanjikan akan banyak pertolongan. Allah menjanjikan akan menghebatkan aku kalau itikaf. Allah akan berikan. Oh, yakin tuh. Harus yakin tadi. Itu tantangan dari dalam. Hawa nafsu. Termasuk juga hawa nafsu nanti dimakannya di sana susah. Kamu itu nanti bisa begitu tuh. Itu setan tuh gitu. Kadang-kadang bisa berupa manusia juga dia goda nanti. Satu tantangan dari dalam. Ya, hawa nafsu dan setan. Tantangan yang kedua dari luar. Tantangan dari dalam satu lagi apa? Ya, ada satu lagi dari dalam. Kurang ilmu. Makanya harus butuhnya cari ilmu, kurang ilmu. Karena kita nggak punya ilmu, nggak punya informasi. Makanya mulai sekarang kalau mau cari informasi. Karena orang kurang ilmu tuh biasanya dia menjadi malas gara-gara kurang ilmu. Jadi tantangan kedua karena ketidaktahuan. Kadang-kadang itikaf itu gambarannya gimana, nggak ngerti. Maka sekarang kalau cari gambar gimana itikaf tuh, apa manfaat itikaf, gimana? Makanya ilmu tuh yang awal kemarin kita belajar, modal untuk bisa itikaf punya lawannya yang nggak punya ilmu. Orang nggak punya ilmu tuh nanti menjadi hambatan. Maka cari ilmunya biar tidak menghambat. Jangan sampai gara-gara ketidaktahuan kita, yang cerita yang aneh-aneh tuh itikaf begini begitu, akhirnya menjadi kita nggak itikaf. Itu hambatan dari dalam. Apa? Hawa nafsu, setan, dan kurang ilmu. Nah, hambatan dari luar apa? Cinta dunia, kesibukan-kesibukan dunia. Itu hambatan dari luar.
yang kerja, yang punya bisnis, yang ini kalau kita 10 hari di masjid, nanti bisnis gimana nih? Bisa rugi kita kalau tutup bisnis kita ini. Kalau kita tutup sementara, ini bisa tutup ini nanti. Itu begitu tuh tantangannya. Enggak, aku mau ketemu Allah, bisnis ntar dulu, nanti habis lebaran aku bisnis lagi, pasti Allah jamin rezekiku. Begitu. Itu gunanya yakin itu. Nanti kalau begini gimana? Yang bingungnya kan kadang orang kalau mudik dibela-belain untuk untuk libur kerja, libur bisnis sebagainya. Tapi kalau untuk ketemu Allah, untuk munajat, untuk ibadah, nggak mau. Nah, itulah manusia dunia. Jadi begitu. Jadi tantangan yang dari luar apa? Cinta dunia, kesibukan dunia, itu akan membuat kita menjadi akhirnya berat untuk menuju itikaf. Nah, yang berikutnya, tantangan yang berikutnya, yang tantangan dari keluarga, saya bilang tadi. Apa dari keluarga? Ya istri, anak, ya, kenyamanan rumah, tempat tidur yang enak, itu menjadi tantangan. Jelaskan sama istri, Dek, atau bisa juga orang tua kita juga kalau yang masih belum ini, ya. Dek, nak, papa menuju iktikaf ini jadi orang hebat insyaallah. Kalau bapak adalah itu kadar, bapak jadi orang hebat. Kalau bapak jadi orang hebat, yang beruntung adalah kalian, wahai istriku. Kau yang beruntung. Kalau aku jadi orang takwa, kau beruntung. Wahai anakku, bapak jadi orang hebat, kau akan beruntung. Punya bapak begini. Ceritakan kebaikannya. Nah, kalau sudah seperti ini, tantangannya kita atasi, hambatannya kita atasi, bismillah, kita ikut itikaf, maka akan diberikan kemudahan insya Allah. Nah, mudah-mudahan ini sedikit sebagai pengantar kepada para kaum muslimin yang mengaksikan ini. Mari kita mulai latihanlah beritikaf. Nah, bagi yang belum mencoba, mulai coba malam ini. Ya, mulai coba setiap 10 malam terakhir, cobalah. Nanti akan rasakan betapa nikmatnya itikaf itu. Betapa indahnya kita bersama bermunajat, dekat dengan Allah, beribadah kepada full 10 hari. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita sampai nanti 10 hari terakhir, tidak bolong-bolong, ya. Juga kita doakan yang belum itikaf untuk mencoba itikaf dan diberikan rahmat, kekuatan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keluar dari Ramadan kita bisa meraih takwa. Keluar Ramadan, dosa-dosa kita diampunkan. Keluar Ramadan, kita mendapat Lailatul Qadar. Keluar Ramadan, kita menjadi pribadi yang hebat. Nanti kita bahas manfaat. Salah satu manfaat istighfar menjadi pribadi yang hebat. Insya Allah. Kemudian kita lanjutkan pada materi yang berikutnya setelah nanti, mungkin siang nanti kita akan lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah, sallallahu anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.